Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Inaratul Ulia dengan NIM 2212100073, kelas PAI 5B. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran PAI kelas 7 SMP fase D dengan judul Al-Quran dan Sunnah sebagai Pedoman Hidup, Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Pengertian Al-Quran dan Hadis. Al-Quran diartikan sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dituliskan dalam bentuk mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan membaca ayat-ayatnya menjadi sebuah ibadah. Sedangkan hadis adalah kumpulan perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat-sifat yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Quran Surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, serta ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya atau Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 yaitu yang pertama, perintah untuk taat kepada Allah SWT, Rasulnya, dan ulil amri. Kedua, perintah untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah jika terjadi perbedaan pendapat. Ketiga, ketaatan kepada ulil amri harus dilakukan setelah ulil amri taat kepada Allah dan Rasulnya. Keempat, umat muslim harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan ulil amri jika ulil amri telah sepakat dalam satu hal. Kelima, jika terjadi perbedaan pendapat, umat Islam atau umat muslim harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Keenam, jika masih belum menemukan titik temu, umat Islam sebaiknya disesuaikan dengan hal-hal yang memiliki kemiripan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ketujuh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya bersifat mutlak dan tidak dapat diabaikan. Quran Surat An-Nahl ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun, yang artinya, kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Nabi Muhammad SAW kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Isi kandungan Quran Surat An-Nahl ayat 64 yaitu yang pertama, Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi umat muslim. Yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umatnya. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan untuk membimbing umatnya menuju kebenaran dalam hidup di dunia. Yang keempat, Al-Quran diturunkan untuk menjadi rahmat bagi orang-orang yang sudah dan hendak beriman. Perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Yang pertama, setiap orang beriman harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang kedua, sebagai orang beriman, kita juga harus menanti pemimpin baik pemimpin dalam pemerintahan maupun para ulama. Yang ketiga, apabila terjadi perdebatan dalam masalah agama, agar kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemah, dan membaca buku tafsir. Yang kelima, membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadis. Yang keenam, berkonsultasi dengan guru terkait bacaan atau kandungan Al-Quran dan hadis. Alif Lam Syamsiyah. Alif Lam Syamsiyah adalah bacaan lafal atau kalimat dalam Al-Quran jika terdapat bertemu dengan huruf alif lam mati syamsiyah. Bacaan lam mati pada lafal tersebut dibaca tidak jelas. Cara membaca huruf lam ini disebut idgham syamsiyah. Kemudian alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah adalah bacaan lafal atau kalimat dalam Al-Quran jika terdapat huruf qamariyah. Alif lam mati bertemu dengan bacaan lam mati pada lafal tersebut dibaca jelas. Cara membaca huruf lam ini disebut izhar. Huruf alif lam syamsiyah yaitu ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod,
to, zo, nun, lam. Contohnya yaitu ar-rasul, karena alif lam dibaca tidak jelas. Huruf alif lam komariah yaitu alif, ba, jim, kha, ha, ain, olin, fa, qaf, kaf, mim, waw, hamzah, ya. Contohnya alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena alif lam dibaca jelas. Baik, itulah tadi penjelasan materi pembelajaran PAI kelas 7 SMP fase D yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.